Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi ada di Lubuk Linggau dan aku tuh sesuai dengan janjiku, alhamdulillah qadarullah, Sekar ini sudah melahirkan dan anaknya perempuan, alhamdulillah sehat. Tapi ada kelainan di bagian mata anaknya Sekar dan katanya kemungkinan besar ini adalah Aku nggak tahu karena aku awam banget sama penyakit-penyakit seperti ini, tapi yang jelas kata ini adalah bawaan dari orang tuanya atau dari Mbak Sekarnya ini gitu. Makanya hari ini aku mau melihat kondisi bayinya dan mau langsung ke rumah sakit untuk mengecek secara keseluruhan dari dede bayi tersebut. Aku belum tahu namanya siapa, tapi kita lakukan yang terbaik hari ini dan insya Allah apabila sehat, semuanya lancar, kita besok akan kembali ke Jakarta via Palembang. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Assalamualaikum. Mas Novi, ini usianya berapa bulan ya? Usia 2 minggu, kemarin lahir, baru 2 minggu. Kata di bagian, Mas boleh di sini Mas? Oh, iya. Ini kata di bagian matanya ada sakit ya Mas? Iya, kemarin ada matanya nggak bisa kebuka di sebelah kanan. Makanya sempat kita pisah dulu dari anaknya sama orang tuanya si Mbak Sekar. Mbak Sekarnya. Sementara diasuh sama ibu pengasuhnya ini di yayasan. Oke. Dan kemungkinan besar katanya kenapa, Mas? Kalau kemungkinan besar mungkin infeksi kali ya. Untuk anaknya ini kayaknya infeksi. Kemarin juga ya paling cuma kita kompres aja ininya. Cuman kalau untuk gangguan-gangguan lainnya nggak ada Bu ya. Kalau normal aja. Rewel nggak Bu anaknya? Nggak. Kalau lapar ya dia kita kasih susu kan. Jadi sedikit cerita, aku baru tahu dari Mbak Ida bahwa Mbak Sekar katanya sempat ada sakit maaf di bagian kelaminnya gitu. Nah makanya ini rencananya tadi aku udah bilang sama si ibu ya yang itu bahwa pengen bawa dedenya untuk general check up. Oh iya. Ke rumah sakit ya biar make sure ya Mas ya. Oke. Nah, terus katanya orang tuanya Sekar sempat mau ketemu sama aku? Iya, kemarin kan waktu pas lahiran di rumah sakit, kita sempat kesulitan juga dari yayasan karena kemarin ketika pas lahiran itu yang harus bertanggung jawab itu pihak keluarga. Jadi sementara si Sekar dengan anaknya nggak bisa diajak pulang dulu. Karena harus menunggu dari pihak keluarga. Dan kemarin alhamdulillah dari pihak keluarga itu bersama pemerintah desanya datang ke rumah sakit, kita berkoordinasi, akhirnya sempat komunikasi juga sama keluarga. Ya udah kita untuk kembali ke yayasan dulu aja, karena penanggung jawab untuk saat ini di yayasan. Makanya kita sampai koordinasi sama Mbak juga kan, melalui tim juga. Tapi nggak jadi dilakukan steril ya, dikarenakan keluarganya lama datangnya ya? Kemarin itu memang nggak sempat kita steril langsung, karena dokternya nggak ada ya, bukan? Nggak ada. Jadi sedikit cerita juga kemarin pas lahiran ini spontan, nggak ada tindakan. Masuk di rumah sakit mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam. Itu langsung lahiran dan juga nggak banyak tindakan dari rumah sakit, tiba-tiba udah keluar ya? Keluar, udah. Akhirnya dirawat semalam, nginep semalam, besoknya dicek sama dokter yang jaga, udah bisa pulang. Makanya untuk steril nanti aja, nanti kalau sudah selesai ininya baru kalau ambil keputusan mau steril silakan. Nah itu. Ya ibu juga cerita katanya lahirannya cepat banget, cuman selang berapa jam langsung keluar gitu aja. Terus aku juga dapat info katanya karena ini adalah anak ke-7 ya, anak ke-7 dari ke-6. Oh anak ke-6 dari Mbak Sekar. Gitu, jadi setiap tahun selalu melahirkan.
kurang Iya, lebih ya Mas. dengarnya begitu. Dan kemarin sempat juga ada anak yang ketiga ya, yang anak ketiga itu ada di orang tuanya, itu ikut juga Mbak. Oh ikut juga, umur berapa? Kurang lebih umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. itu satu doang berarti yang dirawat sama orang tuanya? Yang dirawat sama orang tuanya satu. Sisanya? Iya. Nggak tahu. Sisanya ini ada cerita dikit. Huh? Yang anak pertama itu dibawa sama suaminya yang pertama. Nggak tahu di mana, di arah Muratara, mungkin di kabupaten lain. Yang kedua meninggal, yang ketiga dibawa orang tuanya, 4 itu nggak tahu, kita nggak dengar ceritanya. Mungkin diasuh sama orang lain. Begitupun yang kelima diasuh sama orang lain juga. Dan ini yang keenam ya alhamdulillah penambahan Novi datang ke Lubuk Linggau, lahirannya di sini. Dan juga di rumah sakit itu udah biasa, mereka sudah kenal semua petugas rumah sakit ini, tiap tahun pasti datang tiap. Oh gitu. Iya, sampai dokternya juga sekar lagi, hamil lagi yang keberapa ini, yang ke-6. Jadi udah akrab, jadi kalau udah pasien tahunan jadi pasien tahunan rumah sakit Sembirin untuk melahirkan. Terus katanya Sekar juga sempat mengendap-ngendap untuk nyusuin dedeknya ya? Ada beberapa hari kemarin setelah ini kan, karena kita ini juga kita cegah jangan dulu nyusuin anaknya. Iya. Karena dia masih konsumsi obat kan, iya betul. Ya. Jadi sama kayak anak ODGJ yang ketiga yang kita rawat, Bu Lina, Kaila, itu kan waktu kita temuin udah hamil sekitar 6 bulan. Terus melakukan perawatan di rumah sakit jiwa di Bogor, terus tidak boleh konsumsi obat karena kondisi lagi hamil. Setelah melahirkan pun konsumsi obat, tapi tidak boleh diasiin karena kan udah minum obat, gitu, penenang dan lain-lain. Nah itu nggak boleh. Gitu, jadi Sekarnya ada di atas. Ibu di mana? Ibu di rumah. Oh ibu di rumah. Ada di rumah. Oh dari itu. Nanti kita kontak ibu. Oke, siap. Kalau mau ketemu. Terus belum pernah dicek sama sekali ya Mas ya? Kalau untuk bayinya belum ya? Ada bidannya. Ada bidannya. Oh ada bidannya, maksudnya yang matanya ini kan belum ya? Untuk yang matanya belum. Iya. Karena ini baru berapa hari. Iya. Baru kelihatan ya? Iya. Kalau hasil dari ini kan udah hasil dari sekarang udah dicek negatif. Oh negatif. Alhamdulillah. Oh. Visualnya ada. Mudah-mudahan anaknya. Tapi aku juga kaget loh Mas, itu si Sekar katanya ada sakit kelamin sebelumnya. Si Ida cerita. Kalau sekarang ada cerita sebenarnya. Cuma dari keterangan dokter nggak ada ya. Oh, menurut keterangan dokter bagus semua. Nah guys, jadi ini hasil pengecekan dari Mbak Sekar. Alhamdulillah udah dicek. Kondisinya Sukarni. Oh Sekar ya? Sukarni Nama aslinya Sukarni. Iya guys. Jadi untuk HIV-nya negatif ya? Negatif. Semua-semuanya juga hasilnya bagus. Jadi untuk kondisi mata dedeknya ini baru berapa hari, Bu? Dibawa ke sini lah mata. Dibawa ke sini biasa. Lebih 5 hari. 5 hari. 5 hari. Tadinya sih nggak masalah sih, cuman karena berair aja tiba-tiba kok makin lama makin banyak keluar ininya, lendirnya. Lendir kotoran matanya ya? Nggak rewel ya, Bu? Oke. Jadi, ini lucu banget. Jadi Sekarnya sering nanyain nggak, Mas? Iya. Iya, terus? Sempet berapa hari kemarin ngamuk nggak? Karena kemarin Mbak yang datang langsung sih, kita janjiin sabar ya Mbak Novi datang. Nanti kalau misalnya Mbak Novi datang baru kita bisa ini ketemu sama bayinya. Kemarin nggak jadi, ngamuk lagi. Jadi sudah tunggu dulu lah, tunggu sampai hari ini. Ya udah, nanti kita ketemu Mbak Sekar ya. Ikutin terus guys.
jalan deh. Sakit? Hah? Gimana kabarnya? Apa? Sehat, alhamdulillah. Kemarin ada bapak sama ibu ya? Kesini? Tahu. Hah? Datang? Tahu ada bapak aku. Oke. Kayak bahasa Indonesia sekarang. Pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Bahasa Indonesia bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Nah, ini dedeknya ya, anaknya ya? Anak keberapa jadi? Yang keenam. Keenam. Yang satu ada. Kedua? Yang kedua meninggal. Oh, meninggal. Tiga? Hidup. Sama orang tuanya ya? Tahu. Keempat? Diadopsi. Kelima? Yang kelima. Adopsi. Oh. Nah, ini yang keenam. Yang keenam. Saya adopsi. Hah? Tak ngerti aku, Bu. Suaminya Mbak Sekar sudah mengizinkan. Terus orang tuanya Mbak Sekar pun sudah mengizinkan. Urus dewe anakmu. Nanti dijual lagi. Tidak, urus dewe aku. Terus yang keempat sama kelima kenapa dia dijual sama orang? Yang keempat suruh mak bau nyuruh. Apa? Yang keempat bau nyuruh bapak aku. Yang keempat sama kelima bapaknya nyuruh. Dan juga nggak ada biaya untuk bayar Salinan biaya. Oh. Jadi yang keempat sama kelima disuruh orang tuanya? Yang Iya. Oh. Jadi orang tuanya di mana sekarang? Yang tua aku dusun. di desa. Di desa. Kita ketemu ya abis ini ya sama orang tua kamu ya. Soalnya dia mau ketemu sama saya katanya. Saya baru nyampe kemarin sore. Ya. Sekalian itu cek anaknya, matanya sakit. Aku nggak ngurus dewe, Bu. Nah, terus Mbak Sekar cara ngerawatnya gimana? Kerjanya gimana? Ayo. Aku tinggal di dusun, Be. Tinggal di dusun di mana? Desa. Oh, di desa. Desa kampungnya dia. Nah, Dari sini berapa jauh? Tidak nyampe sejam, 2 jam bela nyampai. setengah jam. Setengah jam. Nah. Oh, berarti dekat ya? Terus kerja apa? Katanya kan orang tuanya juga orang nggak punya ya? Ada yang tua, Hah? ada yang tua Bu. Iya, kerjanya apa? Mbak Sekar kan Orang tua aku temuin aja motong, Mbak Sekar lagi kayak gitu. orang tua aku motong karet, Hah? motong karet. Arit. Oh, motong parah, Oh, karet. motong karet. Motong karet. Ada nomor telepon orang tuanya nggak ya, Mas? Kalau namanya Nggak punya handphone ya? Cuman sama pemerintah desanya, jadi kepala desanya bisa komunikasi. Oh, oke. Kebetulan dari rumah ke kantor kepala desa nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Jadi kemarin sama ibu aku udah komunikasi sama orang tuanya Mbak Sekar, minta tolong anaknya dirawat katanya gitu. Tapi ya nggak tahu, aku kembalikan lagi. Kalau aku niatnya ya saya emang suka bayi, dan alhamdulillah kita ada legalitas yayasan juga resmi gitu. Makanya ya senang kalau misalnya mau merawat bayi. Tapi kalau emang Mbak Sekarnya merasa mampu dan bisa, ya kita serahkan. Tapi kan ini bukan jangka pendek ya, bukan kayak binatang, tapi kan jangka panjang untuk biaya sekolahnya nanti, pendidikannya, kesehatannya, gizinya terpenuhi atau enggak gitu. Karena yang aku temu Mbak Sekar aja dengan kondisi maaf sekali dia kerja dengan menawarkan jasanya gitu loh. Nah, makanya gimana ke depannya kalau misalnya nanti Mbak Sekar punya anak, merawat anaknya, apakah anaknya terpenuhi semuanya, itu kan harus dipikirkan juga gitu. Gimana Mbak Sekar? Ketemu ya sama orang tua dulu ya. Oke? Sekarang gimana nih Mas? Baiknya gimana? Mau cek kondisi anaknya dulu atau ke Cek kondisi anaknya dulu. cek kondisi anaknya dulu baru ke rumah Mbak Sekar? Ya sekali jalan dulu. Oke. Ini mau ada yang ikut atau gimana Mas? Nanti bisa ikut ke
Oke. Ya udah, jadi kita ditemenin karena nggak tahu rumah sakit yang mana yang buat dedeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perantara aku dan keluarga Mbak Sekar, karena kemarin kan juga kita bingung mau menghubunginya, ditambah kita juga lagi di luar kota pada saat Mbak Sekar melahirkan gitu ya Mbak Sekar ya. Tapi jujur jadi lebih bisa komunikatif sih setelah melahirkan. Dan katanya kejiwaannya gimana Mas? Ada ya? Untuk kejiwaannya ada sedikit. Karena dari resep yang dikasih dokter itu ada obat penenang. Oh, oke. Ya udah. Mungkin karena efek ya terbiasa di jalan atau karena ngelem nyandunya itu gitu. Karena kan biasa terkena syaraf ya yang udah. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita ngobrol sama orang tuanya gimana baiknya. Ya Mbak Sekar ya. Oke. Udah siap? Hah? Mau juga anak aku. Iya, ini ketemu orang tua dulu. Ketemu orang tua dulu, ya. Emang anaknya cowok semua, 5? Ada yang cewek kan yang dikasih orang ya? Mau mbakku yang kepat mbakku nyuruh kasih kak uang aku nggak ngambil mbak udah boleh emang mbakku ngasih kak uang. Emang anak kepat aku melahir di dusun. Mbakku nyuruh jual aku udah galak jual. Dipaksa bapakku, dibadi emakku. Dibadi emakku jahat. Iya. Enggak emang dibadi emakku. Nyulah kak uang aja. Aku udah galak nyuruh kak uang dipaksa. Apa tuh? Jadi anaknya diserahkan aja sama orang daripada usahain nanti ada yang merawatnya. Tapi suaminya siapa? Suamiku ada. Bukan itu yang ada yang 5 anak, yang keempat sama kelima suaminya siapa? Yang keempat. Beda-beda. Dijawab. Masih ingat nggak? Bapaknya siapa? Coba Tadi bilang, nggak apa-apa. Tadi itu apa namanya jelas ngomongnya. Yang keempat siapa? Jum dia. Hah? Jum. Siapa? Juminten. Uang juga dong. Sekarang uang tinggal nih apa? Orang Linggau. Orang Linggau. Bang Tanjung Agung. Panagung. Tanjung Agung desa. Oh, itu yang keempat. Yang kelima siapa? Jum juga? Beda? Siapa kan? Gak tau, bilang aja kan? Bilang aja. Yang kelima siapa? Lupa? Hah? Siapa? Ingat nggak? Lupa ya? Ada lupa baru. Hah? Yang keenam? Ini siapa 6? Yang keenam siapa? Ayo. Ada Mbak Jae. Jae yang suami sirinya ya? Hah? Yang beca. Iya yang beca yang udah tua itu. Itu beneran suaminya? Emang kuliah di nikah bawa tangan. Iya nikah siri kan berarti. Itu Pak Jae emang udah sendiri, bukan ada istrinya? Gak teh. Aduh, tapi ada cerai. Udah bisa. Pak Jae kemarin telepon sama saya, katanya anaknya kalau mau diurus nggak apa-apa gitu. Ya udah ya, ini kita berangkat ke gitu ini. Soalnya matanya itu loh yang dikhawatirkan, matanya bertanah.